Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, siang ataupun sore teman-teman semuanya. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait ADK untuk pertemuan 2, yaitu proporsi, estimasi, dan goodness of fit, gitu ya. Mungkin beberapa istilah kalian sudah tahu, goodness of fit juga sudah ada di metode statistika 2 ya. Jadi itulah kenapa teman-teman harus merimain lagi, mengingat kembali materi-materi yang sudah dilalui. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi ini diambil dari buku apa? Diambil dari buku Azen ya, teman-teman. Jadi apa namanya? Diambil dari buku Azen untuk chapternya chapter 3 atau bab 3 gitu ya, tentang proporsi, estimasi, dan goodness of it gitu. Nah, kemudian saya syaratkan ini ya teman-teman, untuk apa namanya, memahami pertemuan 2 gitu ya. Mungkin teman-teman harus mengingat lagi, bukan mungkin lagi ya, karena di sini udah diwajibin. Jadi saya wajibkan kalian buka catatan StatMat untuk mengecek cara mendapatkan nilai harapan atau expected X gitu ya, dari dan varian X gitu dari distribusi Bernoulli dan binomial gitu. Mungkin ini Bernoulli-nya tidak tertulis, tapi setidaknya dengan mengingat binomial pasti akan eh, melewati Bernoulli. Kemudian juga buka lagi, lihat lagi MLE dari distribusi binomial. Juga apa namanya, Bernoulli gitu ya. Kalau dari Bernoulli gimana sih cara mendapatkan MLE-nya? Jadi itu kan untuk estimasi ya teman-teman, untuk mendapatkan estimator gitu. Nah, PCAP dari Bernoulli itu apa? Tuh, coba teman-teman buka lagi catatan StatMat-nya. Kalau misalnya belum yakin, belum paham, belum ingat, saya sarankan untuk berhenti saja dulu di sini gitu ya. Supaya apa? Supaya menantang kalian untuk belajar gitu ya, untuk mau belajar gitu. Tuh, itu tapi ya mekanismenya terserah teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan apa namanya, proporsi ya. Kita mulai. Ya, kemarin di pertemuan 1 saya sudah menyampaikan tentang apa namanya, pokok bahasan gitu ya, atau fokus utama dari analisis data kategorik. Tuh. Kita sudah belajar juga dengan jenis-jenis data. Nah, teman-teman sudah tahu juga ada data kualitatif, kuantitatif, dan juga berdasarkan skalanya ada 4 gitu ya. Untuk data kategorik itu kalau dikaitkan dengan skala, dia akan berkaitan dengan skala nominal dan ordinal. Nominal hanya berupa label, sedangkan ordinal itu ada order, tidak boleh dibolak-balik ordernya. Otomatis ketika kita bicara eh, tentang data berdasarkan skala nominal dan ordinal, kita tidak akan membicarakan tentang rata-rata, standar deviasinya, enggak. Karena kita enggak punya itu. Dia datanya itu jarang sekali yang berupa numerik gitu ya teman-teman, namanya juga kategorik. Jadi akan lebih banyak bicara tentang frekuensi gitu. Count data ya. Saya yakin kalian sudah tahu count data. eh Dalam arti maksudnya ya kita hanya bisa tahu frekuensi terbanyak mana, eh kemudian yang frekuensinya tersedikit yang mana gitu. Jadi kita akan lebih banyak berkaitan dengan modus gitu daripada dengan min gitu ya. Salah, mohon maaf. Nah, modus ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan, dia akan berfokus pada kejadian sukses. Salah, banyaknya kejadian sukses ya. Seperti tadi, frekuensi tertingginya ada di kategori mana sih gitu ya. Misalkan kelas 2D3, kelas apa ya kok 2D3?
tingkat 3. Nah, ini ya, tingkat 3 dikasih 5 warna ini gitu. Maka saya tidak bisa mencari rata-rata suka warna merah, itu nggak bisa gitu ya. Rata-rata suka warna kuning, nggak bisa saya dapetin itu. Saya hanya bisa menggambarkan frekuensi tertingginya itu teman-teman tingkat 3 itu sukanya pada warna yang mana gitu. Oh ya. Jadi nanti dengan adanya kategori-kategori itu, kemudian banyaknya kejadian sukses, misalkan kita fokus pada mahasiswa yang suka warna kuning gitu. Kuning apa oranye ya, ya terserah mendefinisikannya. Maka yang dikatakan sukses gitu ya, kalau kita berfokus, nah ini yang kaitannya sama peubah acak, kalau kita sudah fokus mendefinisikan ini adalah kejadian sukses, maka selain warna tersebut, selain yang saya kotakin, ini akan dianggap sebagai kategori yang gagal gitu. Jadi suksesnya hanya seperti ini saja gitu kan. Oleh karena itu, kita akan menggunakan apa namanya suatu ukuran, nah suatu ukuran lagi yang menyatakan frekuensi gitu ya. Dulu waktu belajar metode statistika 2, waktu membahas tentang proporsi, kita pasti berangkatnya dari X dulu teman-teman, dari banyaknya kejadian sukses. Nah dari kejadian sukses ini kemudian kita proporsikan dengan menghitung X per N gitu ya. Jadi proporsi dari kasus atau fokus kita dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya observasi gitu. Saya yakin kalian paham lah ini. Oke, kita remind sedikit teman-teman. Misalkan dipilih sampel acak sebanyak 10 siswa dan dicatat berapa siswa yang pandai di bidang matematika dan yang tidak. Oke, dari kasus ini kita bisa sampaikan bahwa N-nya itu 10 gitu ya. Dan Y, nah ini cara menuliskan peubah acak. Peubah acak Y menyatakan banyaknya siswa yang pandai matematika ya. Perhatikan definisi peubah acaknya. Kalau mengarah kepada banyaknya siswa yang pandai matematika, berarti nanti ada dua kemungkinan, pandai, tidak pandai gitu. Karena di sini terdapat apa namanya pengulangan sebanyak 10 kali ya, karena ini 10 kan ya teman-teman. Jadi Y itu tidak berdistribusi bernoulli lagi, tetapi sudah berdistribusi binomial gitu. Nah, kalian sudah review tentang distribusi dan PDF-nya. Jadi, seperti yang sudah kalian catat, untuk peluang terdapat siswa gitu ya. Ini tergantung kalau misalkan kita mendefinisikannya Y, harusnya ini Y ya. Tapi nggak apa-apa, saya ikutin yang ada di apa namanya Azen. Kalau di Azen sih nulisnya tetap K gitu ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak setuju, nggak apa namanya nggak konsisten, boleh boleh nggak diganti dengan Y kecil aja Bu? Y non kapital. Boleh. Jadi misalkan ini Y gitu. Jadi PY sama dengan Y sama sama dengan N kombinasi Y pi pangkat Y satu min pi pangkat N min Y. Bisa seperti itu kalau mau konsisten. Yang saya ambil ini ada di buku Azen gitu. Oke, gitu ya. Kalau teman-teman ingin apa namanya mengubah ya nggak apa-apa. Jadi boleh saja dituliskan PY sama dengan Y non kapital sama dengan N kombinasi Y non kapital pi pangkat Y satu min pi pangkat N min Y. Seperti itu. Oke, saya hapus ya. Saya kira mudah untuk teman-teman. Nah, eh ini dimisalkan gitu ya, teman-teman. Ada kelanjutan dari soalnya tadi. Misalkan terdapat 4 dari 10 siswa yang pandai matematika gitu ya. Jadi dari PDF yang didefinisikan ini kemudian ada lanjutan, misalkan ada 4 dari 10 siswa yang pandai matematika gitu. Maka rumus tersebut bisa kita ubah atau kita langsung substitusikan nilai K non kapital atau yang pakai Y non kapital tadi berarti sama dengan PY sama dengan 4 sama dengan 10 kombinasi 4 pi pangkat 4
dikalikan 1 min Pi pangkat 10 min 4 gitu. Pi-nya berapa, Bu? Nah, ini yang belum ditentukan. Kita masih bicara proporsi tunggal ya. Oh ya, saya lupa menyampaikan. Maksudnya proporsi tunggal itu apa? Proporsi tunggal itu artinya kita hanya berfokus pada satu kejadian sukses saja gitu ya, teman-teman. Jadi dalam hal ini proporsi tunggalnya itu adalah kejadian atau proporsi siswa yang pandai matematika gitu. Itu kan satu satu kejadian saja gitu ya. Bukan seperti yang multinomial gitu. Oke, jadi berikutnya teman-teman, kalau kalian masih ingat, MLE merupakan pi yang membuat probability dari likelihood-nya itu menjadi maksimal. Nah, ini seperti syarat wajib tadi, coba teman-teman cek lagi MLE dari Bernoulli itu apa gitu. Bernoulli itu kan ini ya. Ya, daripada saya sebutin nanti coba dilihat. Tapi intinya bahwa MLE itu kan eh, nilai pi itu nilai peluang itulah pi itu kan peluang yang membuat probability dari likelihood-nya itu maksimal. Nah, apa itu likelihood? Coba buka lagi statmatnya. Jadi apa itu fungsi PDF dan apa fungsi likelihood? Itu beda ya. Nanti saya tugaskan aja apa bedanya fungsi likelihood dan fungsi PDF gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Di sini misalkan pi-nya sama dengan 0,3. Ya, teman-teman tinggal masukkan saja nilai pi-nya gitu ya. Nah, ini PY sama dengan 4 untuk eh, nilai peluangnya itu adalah 0,3, hasilnya adalah 0,02. Kemudian ketika misalkan lagi nilai pi-nya adalah 0,4, maka nilai PY sama dengan 4 artinya apa? Artinya adalah terdapat 4 dari 10 siswa yang pandai matematika di mana peluangnya peluangnya adalah 0,4. Itu adalah 0,25 gitu, teman-teman. Nah, kalau penasaran, teman-teman boleh mencoba yang lain-lain gitu ya. Coba kalian hitung sendiri, simulasikan sendiri sebelum lanjut ke video atau slide berikutnya. Kalian coba hitung ketika pi-nya 0,1 sampai dengan ketika pi-nya itu 1. Cari nilai PY sama dengan 4 yang paling tinggi peluangnya gitu ya. Kalau kalian pengen men-challenge atau menantang diri kalian sendiri supaya paham, saran saya sih videonya di pause dulu, kemudian ini dihitung. Seperti ini dihitung, boleh pakai tabel juga ya. Boleh pakai tabel, boleh pakai kalkulator juga silahkan. Untuk pi-nya dari 0,1 sampai 1 aja gitu. Dan cari nilai PY sama dengan 4 yang paling maksimum ada di mana. Oke, kalau mau pause silahkan di pause dulu. Baik, buat teman-teman yang sudah mencoba atau mungkin apa namanya mau menantang diri gitu ya supaya lebih paham. Ketika teman-teman menghitung dari 0 kemudian pi-nya 0,1 sampai dengan 1, kalau kita lihat bersama-sama, nah ini yang paling tinggi ternyata untuk berbagai nilai pi dengan banyaknya kejadian sukses yaitu ada 4 siswa yang pandai matematika dari 10 orang. Untuk yang tertinggi, titik tertingginya itu adalah 0,4. Nah, ini buat teman-teman yang nggak sempat nyoba kan jadi emang iya gitu ya. Ya terserah. Ini apa namanya berdasarkan kemauan masing-masing aja ya. Jadi silahkan kalau mau semakin paham boleh dihitung satu-satu dan di gitu. Nah, ternyata dari hasil ini nilai pi yang memaksimumkan probability atau likelihood dari gambar di samping itu adalah untuk pi sama dengan 0,4 gitu. Nah, pada kenyataannya MLE untuk proporsi sampel, untuk proporsi ya teman-teman yang sampel, ini adalah P sama dengan K per N. Nah, kalau teman-teman tadi sudah memenuhi syarat wajibnya,
kalian akan tahu ini tuh MLE dari distribusi apa. Nah, besok aja ya saya tanyain, siapa tahu udah ada yang menemukan. Tuh. Nah, oke, tapi intinya di sini adalah sesuai dengan yang ada di StatMat, bahwa untuk MLEU untuk proporsi sampel tunggal untuk proporsi ya P, ini adalah K per N, yaitu banyaknya kejadian sukses dibagi N. Tuh. Nah, kebetulan dalam contoh kita ketemunya juga pas di 0,4 gitu. Jadi sesuai tadi K-nya anak yang apa namanya? Yang pinter matematika ada 4. Nah, yang dilihat atau yang di tes lah gitu ya, itu ada 10. Jadi 0,4. So, hasilnya juga sama dengan hasil simulasi. Gitu teman-teman, ini untuk proporsi tunggal. Gitu. Baik, tadi sekedar review sedikit gitu ya tentang proporsi tunggal. Kita akan segera melanjutkan ke uji hipotesis untuk proporsi tunggal. Semoga masih ingat ya, prosedur uji hipotesis ada 7, tapi di PPT ini tidak saya tulis 7-7-nya. Kalau mau tahu lengkap, nah mungkin silahkan cari video Matstat 2 yang saya terangkan di tingkat 2 ya, untuk yang saya ajar. Kita masuk ke uji proporsi tunggal, uji hipotesis. Jadi di sini kita akan melakukan uji hipotesis, yaitu menguji apakah proporsi yang dihipotesiskan itu didukung oleh informasi sampel gitu ya. Maksudnya apa sih? Ya seperti yang sudah kalian lewati di metode statistika 2, misalkan kita menghipotesiskan, oh peluang kejadian sukses gitu ya, bahwa anak pintar matematika itu adalah 0,4, eh 0, berapa? Misalnya 0, ini ya, misalnya 0,8 atau 80% gitu. Padahal tadi 0,4 ya teman-teman. Tuh, jadi apakah kalau misalkan kita ngambil sampel nih dari seluruh siswa yang ada di sekolah tadi, nah itu apakah sampel itu mendukung bahwa dugaan dari sekolahnya, oh anak-anak yang pintar matematika itu ada 0, ada 80% kok. Nah, gitu kan. Saya yakin kalian sudah paham itu konsepnya. Oke, saya akan bacakan contohnya. Kita balik ke contoh yang sebelumnya. Merujuk dari contoh sebelumnya, misalkan pihak sekolah beranggapan bahwa seharusnya 80% siswanya itu pandai matematika. Nah, kalian masih ingat ya konsep hipotesis nol, hipotesis alternatif, mana yang menjadi hipotesis nol, mana yang menjadi hipotesis alternatif harus dipahami. Sementara itu, misalkan lagi, ya misalkan ya banyak sekali misalkan, data sampel menunjukkan bahwa hanya 70% siswa yang pandai matematika. Nah, dari kalimat ini, jadi ceritanya tadi di awal kan apa namanya? Kita dari saya balik ke atas, dari 10 siswa ini misalkan ada orang mengklaim bahwa enggak kok dari 10 siswa itu hanya 4 yang bisa matematika gitu ya. Nah, lalu pihak sekolah, biasalah sekolah apa namanya mengkonfirmasi gitu ya dan menyampaikan bahwa tidak, pernyataan tersebut tidak benar. Yang benar adalah kami meyakini ya, kami beranggapan bahwa siswa-siswa kami itu 80%-nya itu pandai matematika gitu. Nah, kan terjadi perdebatan tuh biasanya. Oleh karena itu, seseorang tertrigger untuk mengambil sampel, gitu ya teman-teman. Nah, ternyata dari sampel yang diambil itu nggak sepenuhnya 80%, gitu. Hanya 70% siswa yang pandai matematika, gitu. Kemudian muncullah hipotesis, bukan hipotesis, dugaan ya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah dapat dikatakan bahwa proporsi sampel berbeda dengan proporsi populasi, gitu ya. Yang artinya adalah
apakah pernyataan pihak sekolah tidak didukung sampel gitu. Ya ini sama dengan uji hipotesis. Jadi ibaratnya ada sampel, salah, ada populasi, terus kita ngambil sampel, kemudian kita inferensiakan, teman-teman. Nah, dari pertanyaan ini muncullah statement hipotesis. Hipotesis 0 itu adalah pi sama dengan 0,8 dan hipotesis alternatifnya adalah pi kurang dari 0,8. Kenapa statement hipotesisnya seperti ini? Ini akan saya tanyakan di kelas nanti, tidak saya bahas di sini. Jadi silahkan pahami terlebih dahulu. Oke? Pi-nya sama dengan 0, salah. Hipotesis 0, pi sama dengan 0,8. Sedangkan hipotesis alternatif itu menyatakan lawannya ya, pi kurang dari 0,8. Kenapa? Tuh. Baik, untuk menguji hipotesis yang sudah saya lingkari ini, teman-teman, ada berbagai macam jenis statistik uji atau tes ya. Lebih tepatnya dikatakan tes. Terdapat berbagai macam. Kita gunakan 4 saja, 4 pengujian itu. Yang pertama itu adalah exact test. Di metode statistika 2, nah balik lagi ke metode statistika 2, waktu teman-teman belajar tentang estimasi proporsi, estimasi semuanya ya. Kalau bicara exact test atau exact apalagi exact distribution gitu ya. Waktu kita belajar distribusi sampling juga, kalau kita bicara eksak itu berarti kembalikan kepada distribusi yang seharusnya gitu. Kalau memang dia distribusinya T ya pakai T, kalau memang dia distribusinya pakai binomial ya pakai binomial lah gitu. Beda dengan lawannya eksak, bukan lawannya ya. Apa namanya kalau nggak pakai exact distribution biasanya menggunakan approximate distribution. Nah, kalau approximate itu sudah hampiran. Nah, kalau dulu di metode statistika 2, hampirannya binomial itu dihampirkan ke normal, biasanya gitu, approximate. Kalau n-nya mendekati tak hingga. Baik, dengan menggunakan exact test itu artinya, nah di sini sudah saya tuliskan pakai pendekatan probabilitas binomial. Nah, kalian sudah punya PDF-nya gitu ya. Sudah punya PDF-nya sehingga bisa dituliskan seperti ini. PEY sama dengan K sama dengan 10K dan seterusnya. Jadi pi-nya diganti nih jadi 0,8. Ini juga 1 min 0,8. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok 0,8 gitu ya, teman-teman? Silahkan dipikirkan nanti di kelas kita diskusikan gitu ya. Kenapa sih kok 0,8? Padahal tadi di soal ini ada dua angka loh. Ada 70 dan 80 gitu. Kenapa kok yang ditulis 0,8 gitu. Temukan jawabannya di pertemuan berikutnya ya. Baik. Kemudian saya sudah menyampaikan juga bahwa untuk menghitung probability binomial kita bisa menggunakan nilai tabel gitu ya. Nah, ini hanya berupa ringkasan teman-teman. Kalau tabel aslinya bisa teman-teman lihat di buku-buku statistik StatMat ataupun MathStat gitu ya. Banyak sekali di perpus jadi silahkan bisa diakses. Ini menyatakan apa sih maksudnya? Maksudnya K ini adalah banyaknya kejadian sukses. Jadi misalkan nih, tidak ada siswa yang pintar matematika. Ya berarti peluangnya PY sama dengan 0 itu adalah 0. Kumulatifnya ya karena masih 0 ya tetap 0 gitu. Berikutnya, ada satu siswa yang pintar matematika. Ternyata ketika satunya ini dimasukkan ke sini, peluangnya masih 0. Ini kumulatifnya juga 0. Terus ketika diketahui ada, ini berarti peluang di suatu titik ya teman-teman. Karena sama dengan, pakai sama dengan itu artinya peluang di suatu titik. Yang artinya adalah kalau di sini ditulis PY sama dengan 2, misalkan PY sama dengan 2, itu artinya peluang terdapat 2 siswa yang pandai matematika. PY sama dengan 2, ternyata ketika duanya dimasukkan ke sini, hasilnya adalah 0,01. Kumulatifnya
ya 0,01 gitu teman-teman. Begitu seterusnya sampai dengan 10 gitu ya. Silahkan teman-teman pahami sendiri dari tiga contoh ini, semoga bisa membantu pemahaman terkait tabelnya. Berikutnya, berdasarkan data sampel diperoleh informasi 70% siswa pandai matematika. Tuh kan? Nah, maka 70%-nya ini kan menyatakan situasi dan kondisi dari sampel yang menunjukkan bahwa 7 dari 10 gitu ya kalau dikembalikan. Walaupun memang kita nggak tahu ya sampelnya ada berapa ya, anggap aja ada 10 orang gitu. 7 dari 10 siswa pandai matematika gitu. Nah, nilai 7-nya ini kita gunakan untuk menghitung nilai peluang PY kurang dari sama dengan 7. Ya, kita pakainya kumulatif, bukan PK sama dengan 7 karena apa namanya? Kalau misalkan pada peluang titik pasti sama dengan 70%. Ya, belum tentu gitu ya. Karena memang tadi sesuai dengan statement uji hipotesisnya gitu. Statement uji hipotesisnya kan tadi A0 apa namanya? P Pi sama dengan 0,8. H1 Pi sama dengan 0,7. Salah. Harusnya gini ya, 0,7. Kan nulis hipotesis bisa seperti ini. Tapi tadi yang kita tuliskan adalah yang ini. P kurang dari 0,8. Nah, karena kan sudah belajar Matstat ya, teman-teman. Kurang dari. Jadi kita juga menggunakan kumulatifnya gitu. Ini digunakan untuk menghitung nilai peluang PY kurang dari sama dengan K. Jadi ini berkaitan dengan balik lagi ya teman-teman critical region-nya gitu. Ini kan kurang dari, ini juga pakainya kurang dari gitu. Bu, kenapa sih kok pakai kurang dari sama dengan? Ya, karena ketika K sama dengan 7 itu masih masuk kurang dari 0,8 kan? Artinya 7 dari 10 itu pinter matematika, itu kan 7 itu kan masih kurang dari 8 gitu. Jadi kita masih mengikutkan 7-nya. Oke, dengan nilai pi sama dengan 0,8. Pi 0,8 dapat dari mana? Semoga masih ingat waktu belajar Matstat 2. Kalau dulu gini ya, X bar min mu per sigma. Jadi mu-nya diisi siapa? Mu ini diisi nilai-nilai yang dihipotesiskan, yaitu yang ada di hipotesis 0. Ya sama dengan ini, 0,8 karena nilai yang dihipotesiskan adalah 0,8. Kenapa kok nggak pakai yang kurang dari 0,8? Ya, kalau itu pertanyaannya berarti teman-teman belum lulus metode statistika 2. Ya, coba cari alasan kenapa hipotesis 0 itu dinyatakan dalam bentuk sama dengan. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi ketika eh, kita ngambil K7, kemudian kita ngitung peluang kumulatifnya, sekali lagi kumulatif karena kita merujuk pada statement hipotesis alternatif. Untuk PY kurang dari sama dengan 7, seperti yang ada di gambar di samping, sudah saya kotakin juga ya teman-teman. Itu adalah 0,322 gitu. Nah, 0,322 ini bisa kita sebut sebagai p-value gitu, teman-teman. Kalau teman-teman punya p-value sebesar ini gitu ya, katakanlah ambil alfanya 0,05. Ya, jadi dengan tingkat signifikansi 5% dan pada jumlah sampel yang digunakan, diperoleh nilai p-value 0,322 yang artinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan gitu. Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H0 karena p-value-nya lebih besar dari alfa gitu. Oleh karenanya bisa disimpulkan, nah ini cara menyimpulkannya balik lagi ya bagaimana teman-teman dulu belajar Matstat 2.
Kalau saya biasanya menyimpulkannya adalah ya dengan tingkat signifikansi 5% dan pada jumlah sampel yang digunakan, kalau kalau gagal tolak H0 berarti saya bilang bahwa belum cukup bukti ya. Saya biasanya menyimpulkannya pakai hipotesis alternatif. Belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa eh, proporsi siswa yang pandai matematika kurang dari 0,8 gitu. Nah, terus karena gagal tolak H0 karena belum cukup bukti, saya biasanya tambahkan berarti pendapat dari pihak sekolah eh, apa namanya didukung oleh sampel gitu atau sampel mendukung eh, pernyataan dari pihak sekolah gitu ya. Pernyataan pihak sekolah masih dapat diterima. Oke, teman-teman, itu untuk eksak tes. Kalau kalian belum paham, silahkan diulang lagi balik ke menit-menit dari video ini sebelumnya. Kalau sudah paham, boleh dilanjutkan. Baik, berikutnya kita menuju jenis pengujian yang kedua, yaitu Wald test. Kalau eksak tes itu menggunakan pendekatan distribusi probabilitas binomial. Kalau Wald test itu menggunakan pendekatan distribusi probabilitas normal. Nah, ingat-ingat lagi bagaimana caranya distribusi binomial dihampirkan ke distribusi normal. Gitu. Jadi jika N mendekati tak hingga, maka distribusi binomial dihampirkan ke distribusi normal. Dulu waktu belajar Mesta 2 lagi ya, balik lagi Mesta 2. Pendekatan normal itu akan baik pada saat N kali Pi lebih besar dari 5 dan N kali 1 min Pi itu adalah lebih besar dari 5 ya. Jadi pada dasarnya penghampiran dari normal ke binomial ke normal itu bagus ketika peluangnya ya di sekitaran 0,5 gitu teman-teman. Terus kalau ada yang protes nanti, lah Bu ini kan N-nya 10 gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ini kita gunakan untuk contoh dulu saja. Karena nanti pada aplikasinya saya yakin ketika teman-teman penelitian kalian nggak akan menggunakan N sama dengan 10. Kan pasti akan menggunakan N yang jumlahnya ratusan ribuan bahkan puluh ribuan atau ratus ribuan gitu ya. Oke, saya sedikit mengingatkan teman-teman, bentuk statistik uji secara umum ya, itu adalah Z sama dengan estimate dikurangi parameternya dibagi dengan standar error. Maksudnya apa? Misalkan dulu waktu nguji hipotesis rata-rata, kita punya statistik uji Z. Nah, kalian nulisnya X bar min mu, ya ini sebenarnya mu X bar ya teman-teman. Cuman karena mu X bar itu sama dengan mu, saya tuliskan mu saja. Per sigma dibagi akar N gitu. Nah, ini apa namanya? Arahnya juga seperti rumus umum ini. Jadi estimate-nya yang mana? Estimate-nya adalah X bar. Jadi estimatornya gitu. Parameter dari rata-rata apa? Mu. Oh ya, berarti benar parameter. Standar errornya apa? Sigma per akar N. Kayak gitu. Ya. Terus nanti kalau teman-teman ingat waktu di proporsi apa namanya X min kalau kita masih bicara X berarti NP ya teman-teman. Di sini akar NP Q gitu. Kok di sini nggak ada akarnya? Sebenarnya ada ya. Tapi kan ini sigmanya udah nggak kuadrat. Tuh. Nah, kalau untuk rumus proporsi yang ini atau kalau dibagi P jadinya kan eh, X per N itu jadi P, ini per N jadi hasilnya adalah apa namanya P kapital ya parameternya dibagi dengan hmm, PQ kok Q semua PQ per N. Nah sama juga dengan yang ini mau pakai rumus di atas ataupun yang di bawah. Jadi
estimate-nya adalah X, banyaknya kejadian sukses, dikurangi NP. Ini kan expected value dari binomial kan. Kemudian ini NPQ itu adalah varian dari binomial gitu. Varian dari apa? Varian dari X gitu. Jadi varian dari distribusi sampling untuk X gitu. Kemudian kalau kita ganti P, maka nanti kok P cap salah saya. Bukan P cap, parameternya nggak pakai cap. Ini di mana kursornya? Mau menghapus. Ini bukan P cap ya. Yang satu P non kapital. Ini P kecil, yang ini P non kapital. Salah. Gimana sih? Ini P non kapital, ini P kapital maksudnya. Ya, ini cuma sama juga. Ini adalah estimate-nya, ini adalah parameternya, kemudian yang ada di bawah ini atau pembaginya itu adalah standar error dari eh, statistik P ini. Ya, sama dengan yang ada di sini. Ini adalah standar error gitu ya. Standar error dari statistik X bar gitu. Oke, kalau kita bawa ke kasus yang sedang kita miliki tadi, teman-teman, saya hapus dulu. Semoga yang ini bisa dimengerti. Kalau masih nggak ngerti ya, boleh tanya temennya atau tanya buku juga boleh. Gitu ya. Jadi kalau kita bawa ke kasus kita yang sekarang, maka estimate-nya itu adalah sample mean. Sample mean itu berarti expected X. Kita bicara expected X dari distribusi binomial. Um, jadi dalam kasus ini apa namanya expected X-nya adalah nilai peluangnya dari sampelnya gitu. Parameternya ya peluang dari populasi yang distatementkan atau diasumsikan di bawah kondisi H0. Jadi intinya apa? Intinya berapa nilai Pi yang ditaruh di hipotesis 0 gitu. Kemudian standar error itu adalah standar deviasi dari distribusi sampling atau dari statistik yang sedang kita estimasikan. Tolong dibuka lagi apa sih bedanya standar error dan standar deviasi gitu ya. Kita bisa nyebut ini adalah standar error. Tapi sebenarnya standar error itu adalah penyimpangan-penyimpangan nilai estimasi terhadap parameternya. Tuh. Semoga masih ingat ya. Saya dulu pernah mengulang ini di beberapa kelas yang saya ajar. Nah, jadi silahkan teman-teman cari dulu apa itu standar error dan standar deviasi. Oke, kita lanjutkan ke kasus tadi. Kembali saya ingatkan hipotesis nolnya itu adalah Pi sama dengan 0,8, H1-nya Pi kurang dari 0,8 gitu. Kembali ke contoh, tadi kita punya N kali Pi, berarti Pi-nya ini Pi dari kondisi hipotesis 0 ya teman-teman, makanya ini 0,8, 10 kali 0,8 sama dengan 8, kemudian 1 min Pi-nya adalah 0,2, tapi kalau dikalikan N jadinya 2 gitu. Maka untuk menguji hipotesis 0, Pi sama dengan Pi 0, maka statistik uji yang digunakan, perhatikan rumusnya teman-teman. Untuk statistik uji WALT, nilai statistik ujinya dinyatakan dalam Z sama dengan P min Pi 0 dibagi akar P dikalikan 1 min P per N. Sama dengan yang tadi saya tuliskan ya. Hanya saja bedanya dengan yang saya tuliskan, tadi kalau di urat-uratan awal saya nulisnya ini P. Karena di beberapa buku di Medstat itu kita nulisnya pakai P kapital. Tapi kalau di buku ADK itu kita sudah gunakannya pi. Jadi pi ini juga bisa menjadi parameter dari proporsi gitu. Oke, perhatikan pokoknya setiap kali saya menggunakan konsep Gestalt Principle, pre-attentive attribute itu perhatikan. Pasti ada sesuatu yang saya tekankan di sana, ya.
ini P 0. Buat apa sih? Ya, kita kita bisa masukkan ke sini. Jadi Z-nya sama dengan 0,7 dikurangi 0,8 dibagi dengan 0,7 kali 0,3 per 10. Ya, Pi nolnya kemudian saya tebalkan. Pi nol dapat dari mana? Dapat dari nilai hipotesis nol. Nilai yang dihipotesiskan gitu. Jadi nilai Z-nya adalah min 0,69 gitu teman-teman. Kalau kita sudah menggunakan distribusi normal, dan ini normal baku, semoga masih ingat, di Medstat 2 dulu, ini uji satu arah kan ya. Nah, uji satu arah, dulu alfanya 0,5 ya. 0,5, 1,96 ya. Saya agak-agak lupa. Bukan 1,64 ya. Hmm, sebentar, saya cek dulu tabel normalnya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi, dengan hipotesis nolnya itu adalah Pi sama dengan 0,8, hipotesis alternatifnya Pi kurang dari 0,8 berarti wilayah kritisnya itu berada di sebelah kiri ya. Karena ini hipotesis alternatifnya sebelah kiri. Nah, untuk di sini luasannya adalah sebesar 0,05 gitu. Nilai kuantil normal standarnya itu adalah 1,645 gitu ya. Nah, kemudian kita peroleh nilai statistik uji kita ini jatuhnya berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan, wilayah penolakan atau penerimaan. Kalau kita lihat min 0,69 itu kan walaupun sama-sama minus gitu ya teman-teman, tapi masih lebih besar daripada min 1,645. Jadi ya katakanlah di sini nilai statistik hitung Z-nya. Z hitungnya itu ada di sini nih. Ya, di sini misalkan. Itu tadi garis doang, saya hapus garisnya deh. Malah terhapus semua. Nah, katakan di sini nilai Z hitungnya. Z hitung. Berarti dia ini jatuh di wilayah eh, gagal tolak H0 gitu. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah bahwa hipotesis nolnya itu tidak ditolak atau gagal tolak H0. Yang berarti bahwa sama dengan yang sebelumnya ya, dengan eksak tes bahwa pernyataan pihak sekolah masih dapat diterima. Atau kalau mau pakai lengkap, gimana cara menyimpulkannya? Dengan tingkat signifikansi 5% dan pada jumlah sampel yang digunakan belum cukup bukti untuk menyatakan bahwa peluang banyaknya siswa yang pandai matematika itu kurang dari 0,8. Artinya sampel mendukung pernyataan pihak sekolah bahwa mahasiswa yang pandai siswa yang pandai matematika itu peluangnya adalah 0,8 gitu. Jadi pernyataan pihak sekolah bisa diterima. Oke teman-teman, saya coba hentikan dulu sampai dua tes ini, eksak dan wal test. Untuk bagian berikutnya akan saya lanjutkan nanti gitu ya. Silahkan simak di video berikutnya. Terima kasih.